Bagian 1. Kedatangan tamu yang membawa cahaya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah keyakinan besar bisa menaklukkan hati jutaan manusia tanpa menumpahkan setetes pun darah? Islam tidak datang ke tanah Jawa dengan hentakan kaki kuda perang atau kilatan pedang yang menghunus. Ia datang layaknya embun pagi, menyejukkan, damai, dan perlahan menyatu dengan tanah yang ia singgahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teladan Umat. Sebelum kita menyelami samudra hikmah sejarah leluhur kita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tuliskan juga di kolom komentar. Saya siap belajar sejarah sebagai tanda semangat kalian. Mari kita mulai perjalanan ini. Jauh sebelum azan berkumandang di langit Jawa, pulau ini adalah sebuah permata di tengah jalur perdagangan dunia. Gunung-gunung menjulang tinggi memeluk lembah yang subur, sementara songai-songai mengalir tenang menghidupi peradaban Hindu dan Buddha yang agung. Masyarakat Jawa kala itu hidup dalam tatanan spiritual yang kental, memuja dewata dan menghormati alam semesta. Namun, sejarah mencatat bahwa angin perubahan mulai bertiup dari arah lautan, membawa serta kapal-kapal layar dari negeri yang jauh. Bukan kapal perang yang merapat di pelabuhan Tuban atau Gresik, melainkan kapal-kapal dagang yang syarat dengan rempah dan kain sutra. Mereka datang dari Gujarat, dari Persia, dan dari tanah Arab, membawa serta aroma wewangian dan sebuah ajaran baru. Para pedagang Muslim ini tidak datang sebagai penakluk yang sombong. Mereka datang sebagai tamu yang tahu diri. Mereka tidak memaksa penduduk lokal untuk tunduk, tetapi mereka memikat hati dengan akhlak yang mulia. Lihatlah bagaimana mereka berdagang di pasar-pasar pesisir, dengan timbangan yang jujur dan senyum yang tulus. Tidak ada tipu muslihat dalam transaksi mereka. Sebuah pemandangan yang mungkin asing bagi sebagian orang kala itu. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga yang mereka tawarkan. Lebih berkilau daripada emas atau perak yang mereka bawa. Penduduk pribumi mulai bertanya-tanya, ajaran macam apa yang membentuk kepribadian seindah ini? Saat senja tiba, para pedagang itu tidak berpesta pora, melainkan bersujud di atas geladak kapal atau di sudut pasar yang bersih. Gerakan sholat mereka yang tenang, berdiri, ruku, dan sujud menjadi tontonan yang menenangkan jiwa bagi siapa saja yang melihatnya. Mereka mengenalkan Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak meminta persembahan darah, melainkan meminta ketulusan hati. Perlahan namun pasti, interaksi jual-beli itu berubah menjadi persahabatan yang hangat. Para pedagang Muslim mulai menetap, membangun rumah di sekitar pelabuhan, dan menjadi tetangga yang baik. Mereka membantu warga yang kesusahan tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Sikap ulas asih inilah yang menjadi kunci pembuka pintu hati masyarakat Jawa. Islam diperkenalkan bukan melalui dogma yang kaku atau perdebatan teologisis yang rumit. Islam hadir melalui laku lampah, melalui perbuatan nyata yang menyentuh nurani. Lama-kelamaan, batasan antara pendatang dan pribumi mulai memudar seiring berjalannya waktu. Pernikahan pun terjadi, menyatukan dua darah dan dua budaya dalam ikatan suci yang harmonis. Wanita-wanita Jawa dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata mulai terpikat pada kesantunan para saudagar Muslim. Dari pernikahan inilah lahir generasi baru, anak-anak yang mewarisi darah Jawa namun berjiwa Islam. Kampung-kampung Muslim mulai tumbuh. Dari satu rumah menjadi 10, dari 10 menjadi ratusan. Suara pengajian mulai terdengar sayup-sayup di sela-sela deburan ombak pantai utara Jawa. Ini adalah fase awal yang sangat krusial. Sebuah fondasi yang dibangun di atas rasa percaya. Sejarah membuktikan bahwa dakwah yang paling efektif bukanlah dengan lisan yang tajam, melainkan dengan budi pekerti yang luhur. Islam tidak serta-merta menghapus identitas Jawa. Ia justru datang untuk menyempurnakannya. Para pendahulu kita mengajarkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus menjadi orang Arab. Kita bisa tetap menjadi orang Jawa yang memegang teguh sopan santun, namun dengan tauhid yang menghujam di dada. Inilah cahaya hidayah yang mulai menyingsing di ufuk timur, menandakan babak baru bagi peradaban Nusantara. Sebuah transformasi besar sedang dimulai, bukan dengan revolusi fisik, tetapi revolusi akhlak. Dan disinilah kita belajar bahwa kelembutan mampu menembus kekerasan batu karang sekalipun. Bagian 2, runtuhnya sekat kasta
dan kebangkitan kesetaraan sebelum cahaya Islam menerangi pelosok desa. Masyarakat Jawa hidup dalam lapisan-lapisan sosial yang bertingkat. Ada jarak yang terbentang lebar antara kaum bangsawan yang tinggal di dalam keraton dengan rakyat jelata di luar pagar istana. Sistem kasta, meskipun tidak seketat di India, tetap menciptakan dinding pemisah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan ritual suci seolah hanya milik mereka yang berdarah biru atau kaum pendeta yang terpilih. Rakyat kecil, para petani, nelayan, dan tukang seringkali merasa kecil di hadapan struktur kekuasaan yang raksasa. Mereka merindukan sebuah pengakuan bahwa jiwa mereka juga memiliki harga di hadapan Sang Pencipta. Di tengah kegelisahan sosial inilah, Islam menawarkan sebuah konsep yang revolusioner dan membebaskan. Para pendakwah Islam datang membawa kabar gembira bahwa di hadapan Allah, semua manusia adalah setara. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Tidak ada beda antara raja dan hamba sahaya. Yang membedakan kemuliaan seseorang hanyalah ketakwaannya, bukan harta atau garis keturunannya. Bayangkan betapa terkejut dan terharunya seorang petani miskin ketika diajak duduk sejajar dalam satu syaf sholat. Bahu mereka bersentuhan dengan bahu seorang saudagar kaya. Kening mereka soma-syuma menyentuh tanah yang sama. Konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah ini menjadi magnet yang luar biasa kuat bagi masyarakat lapisan bawah. Islam memberikan mereka martabat, memberikan mereka rasa percaya diri sebagai manusia yang utuh. Masjid-masjid dan langgar-langgar sederhana menjadi ruang publik baru yang demokratis dan terbuka. Di sana, masalah-masalah warga dibicarakan bersama tanpa memandang siapa yang lebih tinggi pangkatnya. Inilah yang membuat gelombang konversi ke Islam berjalan begitu cepat di kalangan rakyat jelata. Mereka tidak merasa dipaksa. Justru mereka merasa dimanusiakan dan diangkat derajatnya. Islam menjadi jalan keluar dari belenggu feodalisme yang selama ini mengekang kebebasan jiwa mereka. Tidak perlu ritual yang memakan biaya besar untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Cukup dengan air wudhu yang mensucikan dan niat yang tulus, siapa saja bisa mengetuk pintu langit. Kesederhanaan ajaran Islam ini sangat cocok dengan pola pikir masyarakat yang praktis dan pragmatis. Mereka tidak dibebani dengan upacara yang rumit atau sesaji yang memberatkan ekonomi keluarga. Islam hadir sebagai agama yang memudahkan, bukan agama yang menyulitkan pemeluknya. Nilai keadilan sosial yang diajarkan Islam juga mulai diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Anak-anak yatim mulai dipelihara. Fakir miskin mulai diperhatikan nasibnya oleh komunitas Muslim yang baru tumbuh. Solidaritas sosial ini menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekadar ikatan politik. Komunitas Muslim atau ummah menjadi keluarga besar, baru tempat setiap individu merasa aman dan terlindungi. Perubahan ini memang tidak terjadi dalam semalam. Namun getarannya dirasakan hingga ke pusat-pusat kekuasaan lama. Para penguasa mulai menyadari bahwa ada kekuatan baru yang tumbuh dari bawah. Kekuatan yang berbasis pada kesetaraan. Masyarakat pesisir utara Jawa yang lebih terbuka dan dinamis menjadi pelopor perubahan sosial ini. Mereka membuktikan bahwa tatanan masyarakat bisa dibangun di atas landasan iman dan keadilan. Runtuhnya sekot-sekot kasta ini adalah salah satu hadiah terbesar Islam bagi peradaban Nusantara. Ia mengajarkan kita untuk saling menghormati, bukan karena takut pada kekuasaan, tapi karena cinta pada sesama makhluk Tuhan. Semangat egaliter ini terus hidup dan menjadi ciri khas keberagaman Islam di Indonesia hingga hari ini. Kita semua sama, kita semua bersaudara. Satu tubuh yang jika satu sakit, maka yang lain ikut merasakan. Bagian 3. Simfoni dakwah Wali Songo. Ketika Islam mulai menyebar ke pedalaman, tantangan yang dihadapi tentu berbeda dengan di wilayah pesisir. Masyarakat pedalaman Jawa memiliki akar tradisi yang sangat kuat dan telah mendarah daging selama berabad-abad. Menghadapi hal ini, para penyebar Islam yang kita kenal sebagai Wali Songo memilih jalan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka tidak datang untuk menghancurkan budaya yang ada, melainkan untuk memberinya jiwa yang baru. Para wali menyadari bahwa benturan budaya hanya akan melahirkan penolakan dan kebencian yang berkepanjangan. Maka, lahirlah strategi dakwah kultural yang jenius, halus, namun menghanyutkan hati.
Lihatlah, bagaimana Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media untuk mengajarkan tauhid. Wayang, yang tadinya berisi kisah-kisah Mahabharata murni, perlahan disisipi dengan nilai-nilai keislaman. Tokoh-tokoh pewayangan tidak dibuang, tetapi karakter dan filosofinya diselaraskan dengan akhlak Islam. Pusaka Jamus Kalimasada dimaknai ulang sebagai kalimat syahadat, kunci menuju keselamatan dunia dan akhirat. Rakyat berkumpul menonton pertunjukan wayang bukan sekadar untuk hiburan, tetapi untuk mendapatkan pencerahan. Tanpa sadar, mereka belajar mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui cerita yang mereka cintai. Sunan Bonang pun demikian. Ia menggunakan gamelan untuk menyentuh rasa musikalitas masyarakat Jawa. Tembang-tembang Macapat digubah dengan lirik-lirik yang berisi puji-pujian kepada Tuhan dan nasihat kehidupan. Lagu Tombo Ati misalnya, adalah warisan abadi yang mengajarkan cara mengobati kegelisahan hati dengan ibadah. Dakwah para wali seperti air yang mengalir, mengisi ruang-ruang kosong dalam jiwa tanpa merusak wadahnya. Mereka mengadopsi tradisi Slametan atau kenduri, namun mengubah isinya dengan doa-doa Islami. Makanan yang disajikan bukan lagi untuk roh leluhur, melainkan sebagai sedekah untuk dinikmati bersama tetangga. Ini adalah bentuk kecerdasan sosial yang melampaui zamannya, sebuah toleransi tingkat tinggi. Wali Songo mengajarkan prinsip Tutwuri Handayani dalam berdakwah, mengikuti dari belakang sambil mempengaruhi. Mereka tidak mengharamkan adat secara membabi buta, tetapi memilah mana yang bertentangan dengan syariat dan mana yang bisa dilestarikan. Masjid Agung Demak adalah saksi bisu bagaimana arsitektur Jawa berpadu indah dengan fungsi ibadah Islam. Atap tumpang limas mencerminkan kearifan lokal, sementara di dalamnya bergema ayat-ayat suci Al-Quran. Sunan Kudus bahkan melarang penyembelihan sapi untuk menghormati pemeluk Hindu yang masih banyak di wilayahnya. Sikap menghormati keyakinan orang lain inilah yang membuat Islam disegani dan dicintai. Masyarakat merasa bahwa Islam adalah agama yang mengayomi, bukan agama yang memberangus tradisi nenek moyang. Dakwah kultural ini membuat proses Islamisasi di Jawa berjalan sangat damai dan alami. Tidak ada inkuisisi, tidak ada pemaksaan keyakinan di ujung pedang. Yang ada adalah dialog budaya yang melahirkan peradaban baru yang khas, yaitu Islam Nusantara. Para wali tidak hanya menjadi guru agama, mereka adalah budayawan, seniman, dan juga tata negara. Mereka memahami psikologi masyarakat Jawa yang menyukai simbol dan bahasa kiasan. Oleh karena itu, ajaran tasawuf yang menekankan pada kedalaman rasa sangat mudah diterima. Islam di tangan Wali Songo menjadi agama yang sejuk, ramah, dan penuh dengan estetika. Warisan strategi dakwah ini mengajarkan kita pentingnya kearifan dalam menyampaikan kebenaran, bahwa tujuan dakwah adalah mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Inilah simfoni indah yang dimainkan para wali, sebuah lagu keabadian yang masih kita dengar hingga kini. Bagian 4. Transisi kekuasaan. Dari Majapahit menuju Demak, roda sejarah terus berputar. Zaman berganti, dan kekuasaan pun dipergilirkan oleh Tuhan. Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi imperium terbesar di Nusantara, perlahan mulai meredup cahayanya. Konflik internal di istana, perang saudara, dan perebutan tahta membuat pilar-pilar kerajaan menjadi rapuh. Di saat yang sama, pusat-pusat ekonomi mulai bergeser dari pedalaman agraris menuju kota-kota pelabuhan yang dinamis. Para adipati di pesisir utara Jawa, yang sebagian besar telah memeluk Islam, mulai memegang kendali perdagangan. Ini adalah momen alamiah, di mana sebuah kekuatan baru siap untuk mengambil alih estafet kepemimpinan. Di tengah hutan, Gelagah Wangi, lahirlah sebuah pemukiman yang kelak menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Demak Bintoro, di bawah pimpinan Raden Patah, muncul bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai penerus. Raden Patah sendiri memiliki darah Majapahit, menjadikan Demak memiliki legitimasi yang kuat secara garis keturunan. Hubungan antara Demak dan Majapahit pada awalnya adalah hubungan ayah dan anak. Penuh dinamika, namun tetap hormat. Para Wali Songo berdiri di belakang Demak, bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai penasihat politik yang ulung. Mereka membimbing Raden Patah untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat
atau hukum Islam, hukum yang menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Peralihan kekuasaan dari Hindu-Buddha ke Islam di Jawa secara umum berlangsung relatif damai dibandingkan belahan dunia lain. Banyak bangsawan Majapahit yang dengan sukarela menerima Islam karena melihat kemajuan peradaban yang ditawarkannya. Simbol-simbol kerajaan lama tidak dihancurkan, tetapi diintegrasikan ke dalam keraton baru. Gelar raja berubah menjadi sultan, namun harisma kepemimpinan Jawa tetap dipertahankan. Masjid Agung Demak menjadi pusat gravitasi baru, menggantikan fungsi candi sebagai pusat spiritual negara. Di serambi masjid itulah, para ulama dan umara duduk bersama memecahkan persoalan bangsa. Demak kemudian menjadi pelindung bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Ekspansi dilakukan bukan semata untuk kekuasaan, tetapi untuk membendung pengaruh asing yang mulai mengintai Nusantara. Kita melihat bagaimana Pati Unus, sang pangeran Sabrang Lor, dengan gagah berani melawan penjajah Portugis di Malaka. Semangat jihad untuk mempertahankan tanah air ini adalah api yang dikobarkan oleh ajaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Cirebon dan Banten pun tumbuh menjadi pusat peradaban yang gemilang. Mereka membangun sistem tata kota, sistem irigasi, dan pertahanan maritim yang canggih. Hukum Islam mulai mewarnai andang-andang negara, mengatur perdagangan hingga urusan keluarga. Namun demikian, toleransi terhadap pemeluk agama lama tetap dijaga dalam bingkai kehidupan bernegara. Transisi ini mengajarkan kita bahwa perubahan politik tidak harus selalu melalui jalan penghancuran total. Islam mampu beradaptasi dengan sistem lokal dan mentransformasikannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Jawa tidak kehilangan jati dirinya ketika menjadi Muslim, justru Jawa menemukan ruh barunya. Demak Bintoro adalah bukti sejarah bahwa agama dan negara bisa berjalan beriringan untuk kemaslahatan umat. Dari sinilah tonggak sejarah Islam sebagai kekuatan politik di tanah Jawa tertancap kuat. Sebuah warisan kepemimpinan yang amanah, yang semestinya menjadi teladan bagi para pemimpin masa kini. Bagian 5. Warisan abadi dan refleksi zaman. Ratusan tahun telah berlalu sejak kapel-kapel layar itu pertama kali merapat di pantai Jawa. Kerajaan-kerajaan telah bangkit dan runtuh, namun warisan Islam di tanah ini tetap kokoh berdiri. Lihatlah di sekeliling kita hari ini, jejak-jejak perjuangan para pendahulu masih sangat nyata terasa. Pondok-pondok pesantren yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Jawa adalah benteng pertahanan umat. Dari bilik-bilik sederhana itulah lahir generasi penjaga moral bangsa yang tak henti mengkaji ilmu. Sistem pendidikan pesantren adalah warisan asli yang memadukan metode pendidikan Islam dengan kearifan lokal. Ia mengajarkan kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nilai-nilai yang semakin langka di zaman modern ini. Tradisi ziarah ke makam para wali masih terus hidup, menjadi bukti cinta umat kepada para gurunya, bukan untuk menyembah kuburan, melainkan untuk mengenang jasa dan mendoakan para pejuang agama. Seni dan budaya bernafaskan Islam, seperti sholawat, hadroh, dan kaligrafi, terus berkembang mengikuti zaman. Semua ini menunjukkan bahwa Islam di Jawa bukanlah artefak sejarah yang mati di museum. Ia adalah organisme yang hidup, yang terus bernafas, dan memberikan warna pada kehidupan kita sehari-hari. Bahasa kita pun kaya dengan serapan dari bahasa Arab, membuktikan betapa dalamnya pengaruh Islam dalam tutur kata. Kata-kata seperti musyawarah, adil, adab, dan ilmu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Namun, warisan terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Bayangkan, jika para wali dulu berputus asa menghadapi sulitnya medan dakwah, mungkin hidayah ini tak sampai pada kita. Perjalanan panjang masuknya Islam ke Jawa mengajarkan kita arti sebuah kesabaran dan ketekunan, bahwa perubahan besar membutuhkan proses, membutuhkan pengorbanan, dan strategi yang cerdas. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab berat untuk merawat warisan agung ini. Tantangan kita hari ini bukan lagi menaklukkan hutan belantara, melainkan menaklukkan ego dan perpecahan. Mari kita kembali meneladani cara beragama para wali songo yang santun dan mendamaikan. Beragama yang menebar cinta kasih,
bukan yang menebar kebencian dan permusuhan. Jadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Semoga kisah sejarah ini tidak hanya menjadi dongeng pengantar tidur, tetapi menjadi api semangat bagi kita untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang sejarah ini bersama channel Teladan Umat. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang tercerahkan oleh sejarahnya sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.